Saat dia berbicara, tampilan Yehua menjadi sangat lembut. Hao Chen, apakah Anda tahu seberapa tinggi energi spiritual internal bawaan saya? Yehua bertanya. Saat ini, suaranya terdengar sedingin es. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Yehua berkata, energi spiritual internal bawaan saya hanya 9. Ah, hanya 9? Long Hao Chen dengan jelas mengingat kata-kata ayahnya, jika energi spiritual internal bawaan seseorang bahkan tidak bisa mencapai 10, akan sangat sulit baginya untuk menerobos langkah ketiga untuk memasuki langkah keempat. Yehua mengatakan ini sambil tersenyum, tapi senyum ini tampak lebih jelek daripada wajah menangis. Ya, hanya 9. Pada saat surga yang jahat memberi saya otak yang cerdas, mereka juga memberi saya potensi bawaan yang buruk. Bahkan jika otakku benar-benar rusak, memikirkan metode pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya, aku tidak akan pernah melewati pangkat ksatria lintas udara. Pada akhirnya, saya khawatir saya tidak akan pernah mencapai tahap Radiant Knight dalam hidup saya. Pada tahun ulang tahun saya yang ke-15, saya menyelesaikan kultivasi energi spiritual eksternal saya dan menjadi seorang ksatria. Saya saat itu sangat ambisius, diakui oleh semua orang di sekitar sebagai jenius. Namun, pada hari kebangkitan suci saya, bagi saya, itu seperti guntur turun dari langit cerah, energi spiritual internal bawaan, 9. Sampah terburuk. Guru yang telah menghargai saya tidak mau mengajari saya apapun lagi. Mereka bahkan tidak memberitahuku di mana letak gunung suci ksatria. Saya yang berusia 15 tahun tidak mau percaya sama sekali. Itu tidak mungkin energi spiritual internal yang rendah dapat mencegah saya menjadi seorang ksatria yang tangguh. Saya benar-benar tidak mau percaya sama sekali. Saya yakin bahwa, selama saya bisa mengandalkan kata-kata keras, akibatnya, saya mengandalkan kedua kaki saya sendiri untuk pergi ke kuil ksatria untuk meminta izin. Dan kemudian, aku mengandalkan kedua kakiku sendiri untuk pergi ke gunung suci ksatria, sebelum akhirnya tiba. Setiap ksatria di bawah 20 tahun yang masuk hanya dapat tinggal selama sebulan setelah masuk, dan jika dia tidak menemukan kesempatannya dalam waktu sebulan, dia akan dipaksa untuk meninggalkan gunung oleh otoritas kuil. Saya mencari peluang hari demi hari, terus mencarinya hari demi hari. Setiap kali saya bertemu dengan binatang ajaib, bahkan jika itu peringkat kedua atau ketiga yang kecil dan lemah, saya bersedia untuk berinteraksi dengannya, tetapi bahkan orang-orang kecil dan lemah ini tidak menerima saya. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya, sebulan telah berlalu, sepertinya saya akan disuruh pergi. Saya benar-benar tidak mau, sangat tidak mau. Saat saya melihat ke atas ke langit, saya sangat frustrasi sehingga air mata pahit saya mengalir. Saya tahu bahwa jika saya dipaksa keluar dari gunung seperti itu, saya hanya bisa tetap menjadi sampah. Kehilangan benang kecil harapan untuk menjadi ksatria tangguh yang saya miliki, saya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Namun, saat ini, saya bertemu dengannya. Dia mendengar tangisanku dan sebelum aku menyadarinya, dia telah muncul di bahuku. Seolah-olah dia bisa membaca dan memahami rasa sakit di hati saya. Sejak itu, dia menjadi satu-satunya kerabat dekat saya, pasangan terbaik saya. Saya rela melindunginya dengan hidup saya, karena dia seperti adik bagi saya. Pada titik ini, dari Yehua yang sedingin es, setetes air mata mengalir saat Vibran Mountain Bear perlahan menoleh, melihatnya dengan tatapan lembut, seolah mencoba menghiburnya. Yehua dengan tenang menepuk punggungnya, "Jangan khawatir, kawan lama, aku baik-baik saja. Long Hao Chen, saya adalah seorang yatim piatu. Di dunia ini, saya tidak pernah mengalami seperti apa cinta keluarga. Di masa lalu, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari saya akan merasakan hal yang tidak nyata. Sampai aku bertemu dengannya, adik kecil ini. Dan kemudian, saya menyadari bahwa takdir benar-benar ada. Kasih sayang yang dia biarkan saya rasakan, tanpa henti mendorong saya untuk mencoba semua jenis metode pelatihan. Dan kemudian, setelah 20 tahun, dari sampah, saya berhasil, sedikit demi sedikit, untuk menerobos dunia ksatria lintas udara. Saya menderita kemacetan yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir seorang jenius kecil seperti Anda tidak akan pernah bisa memahaminya, perasaan ini. Setelah mengatakan begitu banyak, ada satu hal lagi yang guru ingin katakan padamu. Artinya, setelah Anda memiliki pendamping Anda sendiri, Anda harus memperlakukannya dengan baik, menganggapnya sebagai anggota keluarga Anda. Peluang semacam ini adalah sesuatu yang hanya akan muncul sekali sepanjang hidup Anda harus meraihnya. Lindungi dia dengan baik, jika tidak, ketika Anda kehilangan dia, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Mendengar pidato emosional seperti itu dari Yehua, Long Hao Chen tanpa sadar mengencangkan tinjunya. Dia sangat menghormati guru ini dan burung gunung yang bersemangat di bawahnya.
Upaya pribadi yang dia lakukan tidak sedikit, tetapi bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan gurunya? Jika dia memiliki bakat bawaan yang sama dengan gurunya, apakah dia dapat, seperti dia, menghabiskan beberapa puluh tahun seolah-olah itu adalah satu hari, untuk mencoba menyelesaikan tujuan yang mustahil, dan berjuang keras untuk itu? Guru, jangan khawatir, saya mengerti. Saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk melindungi rekan saya. Ye Hua perlahan mengangguk, bajingan gemuk ini, Nalan, tidak ingin aku bertanya padamu, tapi, Hao Chen, aku benar-benar ingin tahu seberapa tinggi energi spiritual internal bawaanmu. Ini demi mencari tunggangan yang cocok untuk Anda. Binatang ajaib yang paling tangguh juga yang paling sombong. Saya belum bisa memperkirakan bakat bawaan Anda sampai sekarang. Selama perjalanan ini, Anda mungkin bisa menunjukkan kejutan yang sangat menyenangkan kepada guru. Guru, saya, Long Hao Chen memandang Ye Hua agak ragu-ragu. Long Xingyu dengan jelas memberitahunya bahwa energi spiritual internal bawaannya adalah sesuatu yang sangat penting untuk dirahasiakan. Selain itu, guru di hadapannya ini, yang dikenal oleh orang lain sebagai Asura, tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali dalam hal energi spiritual internal bawaan. Namun, apakah dia benar-benar harus menyembunyikannya kepada guru yang keras kepala seperti itu? Ye Hua melambaikan tangannya, mendesah ringan, biarlah. Ini masalah pribadimu, dan bahkan bajingan gendut itu, Nalan, tidak tahu. Tidak perlu mengungkapkannya, saya tidak ingin terlihat menjengkelkan bagi Anda. Guru, saya ingin memberitahu Anda. Long Hao Chen mengatakan beberapa kata ini. Dia tidak pernah tergerak sedalam sekarang, dengan mata kesepian Ye Hua mengungkapkan rasa sakit yang terukir dalam di hatinya. MH? Mata Ye Hua bersinar, menatapnya dengan tatapan membara. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, Guru, sejak 2 tahun lalu, Anda dengan setia mengajari saya semua hal tentang pengetahuan dan keterampilan ksatria penjaga. Anda sangat ketat, memaksa saya ke dalam kehidupan yang penuh dengan pemukulan dan omelan, tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa Anda melakukan semua itu untuk kebaikan saya sendiri. Ketika saya mengikuti ayah untuk berlatih, bimbingannya sama sekali berbeda dengan Anda. Tanpamu, aku tidak akan tumbuh begitu banyak. Saya mendengar Nalan Hall Master berkata bahwa saya adalah satu-satunya murid Anda. Anda tidak menahan pengetahuan apapun yang Anda peroleh selama bertahun-tahun saat mengajari saya. Bagaimana bisa Hao Chen tidak dapat mengenali niat baik Anda? Dalam hati Hao Chen, Anda adalah seorang ayah sekaligus seorang guru. Bagi orang lain, rahasia saya akan tetap menjadi rahasia selamanya, tetapi bagi Anda, saya bersedia mengungkapkannya, karena Anda seperti ayah bagi saya. Melihat Long Hao Chen, otot-otot di wajah Ye Hua mulai rileks saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin membiarkan dia melihat air mata berkilauan yang mulai mengalir dari matanya. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa, pada hari yang biasa, anak yang sangat pintar, biasanya pendiam tetapi tidak pernah menolak latihan keras manapun, muridnya yang berbakat dengan penampilan kucing yang cantik, akan mengucapkan kata-kata ini. Di balik penampilan luar yang begitu halus, dia rupanya memiliki hati yang sangat besar. Kata-kata fantastis seperti itu keluar dari mulut Long Hao Chen, sebelum cahaya berwarna emas murni menyelimuti Long Hao Chen dan Ye Hua di dalamnya. Divine Light Mantle, keterampilan pertahanan langkah ketiga yang digunakan oleh ksatria penjaga yang mengisolasi dia sambil menghasilkan efek suara. Keterampilan pertahanan bertindak seperti monomer. Dengan energi spiritual Long Hao Chen saat ini, ia hampir tidak bisa menggunakan mantel cahaya ilahi untuk sepenuhnya menyelimuti dirinya dan gurunya di dalam.